Densus 88 anti teror Polri berhasil menangkap sebanyak 19 orang terduga teroris di Sumatera Utara hingga Lampung bahkan Batam. Menurut Kabak Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Polri, Kombes Aswin Siregar pada 17 Desember kemarin, dari 19 orang yang ditangkap, 9 diantaranya ditangkap di Sumatera Utara. Selain di Sumut, ada 4 terduga teroris yang ditangkap di Kepulauan Riau, 5 orang di Sumatera Selatan, dan seorang lainnya di Lampung. Penangkapan ke-19 orang itu juga dilakukan secara bertahap. Densus 88 lebih dulu menangkap 4 terduga teroris di Sumsel pada Senin 1 Desember. Kemudian menangkap seorang terduga teroris lainnya di Lampung pada Rabu 15 Desember. Selanjutnya, 9 terduga teroris di Sumut, 1 orang di Sumsel, dan 4 orang terduga teroris di Batam pada Kamis 16 Desember. Ya, pemirsa, kurangnya ilmu pengetahuan agama dan keringnya nilai spiritual menyebabkan kelompok pemuda mudah terjebak dan terlibat aksi-aksi terorisme di tanah air. Lalu bagaimana mengikis habis teroris di tanah air? Kita akan membahas hal itu bersama dengan Kabak Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Aswin Siregar, dan juga pengamat teroris Al Haidar. Selamat siang Pak Aswin, Pak Al Haidar. Selamat siang Mbak. Selamat siang pemirsa semua. Ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Siang ini saya ingin tanyakan ke Pak Aswin dulu. Pak Aswin, baru-baru ini seperti yang disebutkan di paket berita pengantar tadi, Densus 88 berhasil menangkap 19 terduga teroris. Ini mungkin bisa dijelaskan mereka masuk ke jaringan mana saja nih Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. 19 orang yang ditangkap tersebut masuk ke dalam jaringan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansor Daulah ya, yang kita tangkap itu berikut dengan sayap-sayapnya ya, organisasi di bawahnya yang baik yang berupa rekrutmen atau kaderisasi dan pendanaan ya, sehingga keseluruhan kalau kita bilang ini merupakan sebuah upaya untuk membongkar ya, tracking down, membongkar seluruh jaringan dari organisasi teroris yang beroperasi atau yang beraksi di Indonesia. Saya kira gitu, Mbak ya. Baik, ini kalau dilihat dari wilayah yang ditangkapnya para teroris itu ada yang dari Riau, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Apakah memang dari pemetaan yang dilakukan oleh Densus 88 saat ini wilayah-wilayah itu merupakan wilayah yang mungkin bisa dikatakan rawan penyebaran paham terorisme atau bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya di zaman digital atau online seperti sekarang dan di pandemik ini terutama ya, dalam 2 tahun terakhir kita amati itu sudah borderless gitu ya. Kalau dulu memang ada kecenderungan mereka terpusat atau mencari wilayah aman di mana gitu ya. Misalnya ya ini di Kepulauan Riau dan di Riau, di Sumatera Utara, di Lampung, di Sulawesi Tengah gitu ya, yang biasa kita dengar ya. Sulawesi Tengah, di Poso atau di daerah-daerah lain yang banyak sekali. Namun dengan pembatasan perjalanan atau pembatasan aktivitas masyarakat yang sangat ketat ini, memang kemudian kegiatan-kegiatan ini menjadi borderless ya, karena banyak menggunakan sarana kontak seperti sosial media atau WhatsApp group dan grup-grup sosial media lainnya, serta media-media broadcasting yang model YouTube gitu ya, atau Facebook Live gitu yang dipakai oleh mereka. Sehingga kalau kita bilang ada konsentrasi atau ada apa istilahnya ini ya, pemusatan di salah satu daerah di mana gitu, itu sudah kurang relevan karena mereka bisa ada di mana-mana dan bisa merekrut orang di mana-mana juga seperti itu. Baik, ini menarik ya kalau di highlight tadi kata kuncinya borderless. Kalau kita lihat untuk penyebaran paham terorisme di masa atau zaman yang sudah serba digital saat ini justru menjadi tantangan bagi kita untuk mengikis paham terorisme ya Pak. Saya ingin tanyakan ke Pak Al Haidar. Pak Al Haidar, bagaimana Anda melihat fenomena ini?
Ya, fenomena apa namanya ya, kelompok-kelompok teroris itu tidak lagi berada di ruang-ruang yang tersekat dengan lokasi-lokasi fisik, tapi sudah berubah menjadi lokasi-lokasi virtual ya. Bahkan khilafah mereka itu setelah hilang di Suriah itu menjadi going virtual, jadi menjadi virtual khilafah atau khilafah virtual, dan itu membuat mereka itu lebih mudah untuk merekrut berbagai kalangan, baik itu dari orang-orang yang ada di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Thailand maupun di Filipina atau di tempat-tempat lain, itu dengan menggunakan sosial media sosial itu, seperti yang Pak Aswin sampaikan tadi. Dan ini sudah menjadi borderless, jadi tidak ada lagi batas-batas, tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa membatasi mereka. Jadi dengan kemajuan teknologi media sekarang, itu komunikasi mereka itu bisa lintas negara, lintas bahasa, bahkan dengan menggunakan Google Translate itu mereka dengan mudah bisa berkomunikasi dengan siapapun dan merekrut siapapun. Jadi saya kira memang virtual terrorism atau cyber terrorism ini sekarang ini sangat sangat in style ya, sangat sangat marak ya, dan itu berpengaruh ke banyak orang. Dan kalau istilahnya kalau seperti warung saja, kalau warung itu kita buka warung, jualan, kemudian pasti hanya orang-orang sekitar yang lewat di situ yang bisa membeli. Tapi kalau itu bisa menjadi e-commerce atau e-marketing, atau katakanlah menjadi tersebar luas melalui media sosial, itu bisa kita pasang iklan ataupun jaringannya itu di GoFood, GrabFood dan sebagainya. Jadi warung-warung itu akan menjadi dijangkau oleh berbagai kalangan dari arah-arah yang tidak kita duga. Baik, ini artinya bertambah mudahnya penyebaran paham radikal atau terorisme tentunya menjadi sesuatu yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk mewaspadainya dalam upaya mengikis paham terorisme ini. Saya ingin tanyakan ke Pak Aswin. Ya, Pak Aswin, dari 19 teroris yang ditangkap baru-baru ini, apa saja peran yang dilakukan oleh mereka dan mungkin barang bukti apa yang sudah diamankan oleh Densus 88? Ya, jadi masih berkaitan dengan kelompok yang tadi ditanyakan pertama ya Mbak ya. Masing-masing tersangka yang ditangkap ini, ya saya secara global aja ya, nggak usah menyebut inisial dan perannya masing-masing ya, bahwa mereka terlibat dalam yang pertama sekali ya struktur ya, secara direct atau langsung merupakan anggota atau bagian dari struktur pengurus jamaah Islamiyah. Yang kedua, orang-orang yang tergabung dalam kelompok toliah itu, kelompok yang mengamankan para pelarian, ya, mengamankan DPO, daftar pencarian orang, ya, orang-orang yang terlibat dalam kasus terorisme ini kan menyembunyikan diri dan melarikan diri. Nah, kemudian ada beberapa di antara dari yang tersangka kita tangkap ini adalah jaringan pengamanannya, penghubung dan pengamannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka-mereka yang terlibat dalam rekrutmen dan kaderisasi, ya, rekrutmen dan kaderisasi. Ya, nanti mungkin bisa dieksplor lagi nanti ya. Yang keempat ini yang kelompok yang terlibat dalam pendanaan, ya, artinya pengumpulan dana dan penyetoran atau penggunaan dana yang dikumpulkan untuk kegiatan kepentingan kelompok teror. Jadi kira-kira itu ya gambaran dari peran-peran masing-masing. Oleh karena itu, barang bukti yang kita sita juga masih terkait dengan peran dari orang yang kita tangkap. Ya. Kita menyita beberapa dokumen, ya, dokumen-dokumen, ada yang berupa dokumen-dokumen indoktrinasi, dokumen-dokumen organisasi kepengurusan gitu ya,
juga beberapa masih seperti yang lama juga kita menemukan ada kotak-kotak sumbangan, kotak-kotak sumbangan yang digunakan, tapi kita tidak menyasar ke kotak sumbangan yang di luar ya Mbak ya, yang kita tangkap bersama, yang kita dapat bersama dengan penangkapan si tersangka tersebut. Baik, dicatat tadi peran-peran dari masing-masing tersangka yang sudah ditangkap. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pak Aswin dan juga Pak Al-Haidar, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bersama dengan Kabak Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Pak Aswin Siregar, dan juga pengamat teroris Pak Al-Haidar. Nah ini kalau kita sempat diskusikan di segmen sebelumnya, menurut Pak Aswin dan juga Pak Al-Haidar saat ini semakin menantang begitu untuk membasmi paham terorisme ini di era yang sudah digital, dan juga saat ini penyebaran paham terorisme sudah lebih mudah dan bersifat borderless. Saya ingin tanyakan ke Pak Al-Haidar, ini mungkin strategi seperti apa yang harus dikembangkan dalam mengikis paham terorisme di zaman yang sudah lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi, Pak? Ya, memang pemerintah sudah melakukan terobosan-terobosan ya. Dulu masa Pak Tito Karnavian ketika menjadi Kapolda Metro Jaya sudah pernah menjalin hubungan dengan pembuat telegram, ya, Mike Durov, ya. Dan Mike Durovnya datang ke Indonesia dan kemudian mereka membuka akses bagi polisi untuk bisa melihat media sosial ini, karena pada waktu itu teroris itu banyak menggunakan telegram, dan itu sebuah terobosan yang sangat luar biasa yang tidak diduga oleh siapapun. Karena bagi polisi ataupun tentara yang menangani terorisme di luar negeri di Amerika itu tidak terbayangkan, karena kemampuan polisi Indonesia untuk bisa menjalin terobosan, ya, membuat terobosan, menjalin hubungan dengan pembuat telegramnya itu sangat di luar ini. Jadi ini merupakan postmodern police, ya, postmodern police yang sama seperti postmodern military di luar negeri. Dan tapi yang paling penting sebenarnya adalah bukan hanya medianya saja, tapi konten dari medianya itu sendiri juga perlu dilawan. Nah, kontennya itu kan mereka tidak jauh-jauh membahas tentang masalah jihad, masalah baiat, masalah imamah, masalah negara, daulah Islam dan sebagainya, yang selama ini tidak benar-benar dilawan. Jadi kontra wacananya, ya, tidak ada program kontra wacana yang serius yang dibuat oleh pemerintah, yaitu counter discourse atau kontra wacana yang harusnya itu dibuat oleh pemerintah secara lebih serius. Kontra naratif, ya Pak, ya? Kalau kontra narasi itu agak berbeda, Pak. Yang dibuat oleh BNPT, kontra narasi misalnya teroris berbicara tentang daulah Islamiyah, pemerintah berbicara tentang negara Pancasila, ideologi Pancasila dan sebagainya. Jadi temanya berbeda. Kalau kontra wacana itu temanya sama, membahas tema jihad yang sama, tapi dengan interpretasi dan perspektif yang berbeda. Karena banyak sekali ini ilmuwan agama, ilmuwan Islam yang ada di UIN maupun yang bahkan di UI sendiri dan juga di beberapa tempat yang lain. Saya lihat banyak akademisi itu menaruh perhatian yang sangat intens, yang sangat khusus, yang sangat mendalam dalam tema-tema ini. Dan ini yang belum dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga selain itu memang perlu adanya program humanisasi dan juga program listing kelompok-kelompok teroris ini. Jadi seperti OPM, baru-baru ini saja pemerintah melisting itu, dan itu sebenarnya OPM dan MIT atau Mujahidin Indonesia Timur itu sebenarnya termasuk dalam jenis teroris tamkin, teroris teritorial dan organik. Dan mereka itu perlu ditangani secara tempur oleh TNI ataupun oleh tentara.
Nah, ini yang memang sekarang ini pengetahuan tentara tentang terorisme itu sangat minim, sangat kecil. Dan saya melihat bahwa secara ontologis saat ini memang kelihatannya tidak mungkin diatasi oleh TNI semata. Jadi saya kira memang perlu ada kerjasama antara Polri dan TNI untuk menangani terorisme tamkin, terutama terorisme teritorial dan organik ini. Karena sudah ada 2 di Indonesia, yang pertama OPM, yang kedua adalah MIT. Ya, jadi dua terorisme ini memang sampai pada hari ini belum bisa diselesaikan secara permanen dan humanis. Jadi banyak sekali yang menjadi kendala ya, terutama kendalanya adalah kendala internal di pemerintahan sendiri karena banyak sekali terjadi korupsi. Di Aceh juga, di Aceh itu akan muncul juga. Saya ingin ke Pak Aswin. Baik, dicatat tadi masukan dari Pak Al-Haidar. Kalau tanggapan dari Pak Aswin sendiri seperti apa, Pak? Dan mungkin apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk menyetop tumbuhnya teroris-teroris baru? Terima kasih Mbak ya. Jadi kalau di kepolisian khususnya di Densus 88 tentu selalu berlandaskan kepada aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu adalah gambaran dari strategi atau cara yang ingin diterapkan oleh pemerintah dalam pemberantasan terorisme ya. Jadi menegakkan hukum ya, membawa orang-orang para pelaku ke peradilan ya, itu adalah cara atau strategi yang pertama ya, yang harus kita ingat bahwa penegakan hukum, bahwa para pelaku tindak pidana terorisme ini harus diadili atau harus ditegakkan secara hukum ya, diberantas secara aturan yang berlaku. Nah, kemudian dari proses penyidikan yang dilakukan tersebut, kita tentu akhirnya mendapatkan bukti-bukti, keterangan, informasi yang terus berkembang. Kita tahu bahwa kasus terorisme ini seperti apa ya, bukan siklus ya, tapi continuous gitu ya, terus menerus ya dia ya, terus menerus. Jadi mereka-mereka yang terkait dengan perkara-perkara yang lama pun masih ada yang menjadi DPO misalnya. Pada tahun lalu kita menangkap misalnya Upi Lawanga dan Zulkarnain ya, Taufik Bulaga dan Zulkarnain yang terlibat itu dari tahun 99 2000 ya. Mereka udah terlibat dan bersembunyi terus. Sehingga pemetaan ataupun mapping dari jaringan ini juga menjadi bagian internal dari strategi kita dalam penegakan hukum. Nah, ini tentu kita Densus pada khususnya adalah kita terus-menerus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kita yang dalam penegakan hukum tersebut selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia ya, seperti tadi penekanannya Pak Haidar tadi ya. Nah, kita ikuti misalnya ya, setelah orang tertangkap dengan proses reedukasi dan reintegrasi yang biasa disebut dengan proses deradikalisasinya mereka ya. Jadi menghilangkan sifat radikal seseorang, karena tentu yang bukan cuma setelah dia keluar dari penjara ya, itu akan berbahaya kalau dia masih merah, kalau kita bilang ya, kalau dia masih radikal. Tapi di dalam pergaulan sesama narapidana juga ada kemungkinan dia akan mewarnai ya, atau mempengaruhi orang yang di dalam, sehingga kita terus-menerus juga melakukan proses pemantauan terhadap para narapidana dan mantan narapidana terorisme. Nah, program-program reedukasi, reintegrasi, ya, kebangsaan, penanaman jiwa-jiwa yang nasionalis, moderat, ya, menerima keberagaman dan sebagainya, ini terus dilakukan oleh kita. Tentu ini nggak bisa sendiri kan, tidak bisa hanya institusi seperti Densus yang fokus dengan penegakan hukum, ya, di mana
di dalamnya juga ternyata dalam strategi pencegahan kita harus mengikut sertakan para alim ulama, para akademisi ya untuk bisa membentengi masyarakat secara umum terpapar dari paham-paham radikal dan intoleransi yang kemudian akan menjurus kepada tindakan terorisme. Jadi saya kira Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sudah merupakan suatu strategi nasional yang komprehensif ya untuk melihat dari hulu ke hilir bagaimana apa istilahnya ya, penanggulangan terorisme dan pencegahan itu bisa dapat dilakukan secara terkoordinasi, berkolaborasi, kemudian tetap mengedepankan azas penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan untuk diproses secara peradilan ya, dibawa ke meja hijau lah kalau kita bilang ya, diadili atas perbuatannya. Baik. Artinya ini tidak hanya diberikan atau diadili secara tegas saja sehingga bisa memberikan efek jerah, namun pun setelah diadili ada juga program deradikalisasi yang diberikan ya Pak untuk menjamin paham radikal yang dianut oleh teroris itu benar-benar sudah hilang, kemudian bisa dilepas kembali ke masyarakat dan beraktivitas normal sebagai masyarakat yang bebas dari paham radikal. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Kita lanjutkan segmen terakhir dialog Lunch Talk kita siang ini. Saya ke Pak Aswin dulu. Pak Aswin, tadi Pak Al-Haidar sempat mengusulkan bahwa diperlukan ini kerjasama tidak hanya dari kepolisian namun juga melibatkan TNI dalam upaya memberantas terorisme. Saat ini kerjasama yang sedang dilakukan seperti apa dan mungkin program deradikalisasi itu seperti apa Pak yang memang bisa menjamin mereka yang sudah diadili secara tegas ini tidak akan kembali lagi terpapar paham radikalnya. Silakan Pak. Ya satu-satu ya kalau gitu ya. Jadi kalau masalah keterlibatan TNI dan kerjasama, kita sudah selama ini sudah dan sekarang pun masih bekerja sama ya di dalam beberapa operasi yang masih berjalan. Itu operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah itu untuk MIT ya, untuk MIT itu di mana anggota kami Densus, kemudian Polda setempat, kemudian TNI itu bersama-sama untuk memerangi atau menanggulangi kelompok MIT ya. Kemarin terakhir tertembaknya Ali Kalora dan rekannya itu ya, itu sudah merupakan sebuah hasil yang nyata walaupun belum menghabiskan secara keseluruhan, tapi sudah sangat-sangat mengurangi apa istilahnya ini ya, kemilitansiannya mereka itu ya. Dan itu banyak lagi kerjasama yang lain ya, tidak yang diinisiasi juga oleh BNPT, di mana kita sering bersama-sama ya, ada di sana juga ada secara struktur, ada rekan-rekan dari TNI ya, dan dari Densus 88 juga, dari Polri ya, ada juga di BNPT. Jadi mereka yang merumuskannya seperti itu untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara kepolisian dengan TNI. Tapi sebenarnya yang lebih vital itu Mbak, dengan seluruh tokoh ulama masyarakat gitu. Jadi ini nanti kita akan terus-menerus memerangi para pelaku teror. Tapi kalau supply atau istilahnya input kepada kader ini jalan terus gitu ya, kita nggak berhenti nanti gitu, atau kita akan ya istilahnya tak ada usainya gitu ya. Nah kita justru pengen ya dengan Densus misalnya selalu menggandeng Kementerian Agama, MUI ya, dan beberapa ormas Islam lainnya ya, di tataran grassroots di bawah supaya bisa ikut mencegah dan menanggulangi sebaran paham itu. Nah, ini yang lebih intens, bukan lebih intens dalam arti
sana yang lebih penting, ini nggak penting begitu ya. Hal ini juga sangat intens kita lakukan ya dengan harapan membentengi generasi-generasi muda ataupun bahkan sampai ke anak-anak gitu ya, supaya tidak terpapar dan dapat menangkal sebaran paham radikal dan nanti yang berujung kepada terorisme. Baik, artinya ada juga ini upaya... juga sama pada saat proses deradikalisasi yang Mbak tanyakan tadi di ujung itu ya, setelah seseorang tertangkap, di situ juga peran dari masyarakat secara umum sangat kuat gitu ya, untuk mereka memang misalnya untuk menghilangkan eksklusivitas ya, jadi sifat-sifat inklusif di masyarakat juga harus kita munculkan, ditarik masuk dong, dibawa kembali oleh tokoh masyarakat setempat gitu. Kita coba-coba seperti itu juga. Baik, Pak Aswin, kemudian, artinya ada juga upaya lewat ini ya, bisa dikatakan mungkin soft approach dengan membangun dialog dengan masyarakat melalui tokoh-tokoh agama yang diharapkan bisa meluruskan paham-paham radikal itu. Betul. Saya ingin tanyakan ke Pak Al Haidar. Pak Al, seperti apa tanggapan Anda? Mbak, satu lagi sebentar. Oke, silakan, saya ya. Jadi sebenarnya hampir di setiap daerah itu ada tokoh ya, baik tokoh lokal dalam konteks masyarakat secara umum maupun tokoh agama yang sangat-sangat antusias ya, yang selalu kita bilang sangat antusias terlibat dalam penangkalan bahaya radikalisme, sehingga kita mungkin lebih condong kepada penggunaan pemanfaatan para tokoh lokal ini dari tingkat kecamatan, desa, kecamatan itu untuk bisa menjadi partner bersama untuk mencegahnya. Silakan lanjut. Baik, saya ingin ke Pak Al Haidar. Pak, kalau tanggapan dari Anda sendiri, soft approach yang sudah dilakukan kita selama ini seperti apa? Ya, yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dari kepolisian sebenarnya sudah sangat bagus terobosannya, karena sejak Pak Martinus yang pertama, Pak Kadens pertama, Pak Salim ya, Pak Salim. Itu sudah melakukan kegiatan humanisasi yang sangat berhasil, dan juga program kontra wacana yang sangat berhasil dengan pendekatan terhadap ulama-ulama lokal maupun ulama nasional. Jadi ini yang menurut saya memang benar. Saya lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Aswin itu benar, bahwa kerjasama dengan ulama-ulama lokal, karena ulama lokal inilah yang sangat inti ya, dan mereka organik karena mereka memiliki pengikut dan pendukung yang ada di daerah tersebut. Dan itu yang selama ini yang bisa membentengi supaya pengikut-pengikutnya itu tidak diambil atau direbut oleh kelompok-kelompok teroris dengan paham-paham takfiri atau wahabi. Jadi saya kira ini memang tantangan tersendiri. Tapi apakah negara ini mampu untuk melakukan merebut winning the heart and mind ya, jadi merebut hati dan pikiran dari kelompok-kelompok masyarakat ini, karena kebanyakan kelompok masyarakat itu memang diasuh oleh ulama-ulama organik kekerasan. Jadi organik intellectual, violent organic intellectual dalam bahasa Bruce Hoffman. Jadi ulama kekerasan organik inilah yang menjadi intelektual atau tokoh intelektual yang menggerakkan terorisme di daerah, dan itu harus dilawan oleh non-violent organik ulama. Jadi ulama yang organik juga tapi non-violent, jadi non kekerasan. Dan itu yang setahu saya sampai pada hari ini itu belum berhasil dilakukan oleh pemerintah. Jadi apalagi juga BNPT juga saya melihat banyak sekali persoalan-persoalan manajerial di dalam tubuhnya, dan saya kira memang, tapi kalau untuk organisasi yang sangat modern, saya kira kepolisian memang sudah sangat bagus ya. Sebaiknya seluruh penanganan terorisme itu tidak lagi dipisah-pisah, misalnya tidak lagi dipisah ke BNPT, jadi
lebih baik digabungkan saja ke dalam kepolisian. Karena kemampuan kepolisian di dalam menangani ini terorisme itu sudah sangat advance, sangat maju, dan ini sudah diakui oleh berbagai lembaga dunia. Baik, jadi dicatat tadi Pak Haidar, jadi itu bisa disebut sebagai pintu masuk paham terorisme yang memang tidak bisa disepelekan, yang harus kita benarkan terlebih dahulu lewat langkah-langkah soft approach yang tentunya melibatkan kerjasama berbagai pihak, tidak hanya kepolisian saja, namun juga dengan tokoh masyarakat dan juga keterlibatan dari pemerintah sendiri. Kita sudah tiba di penghujung segmen, saya persilakan masing-masing Pak Aswin dan juga Pak Al Haidar untuk menyampaikan closing statement dan juga pesan. Singkat saja Pak Aswin terlebih dahulu, silakan. Baik, ya. Terima kasih Mbak. Jadi selalu yang menjadi prioritas bagi seluruh tindakan Densus adalah keamanan masyarakat. Jadi hal ini sudah menjadi trademark atau yang kita buktikan kepada seluruh masyarakat bahwa semua tindakan dilakukan demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan nanti dalam penangkapan ataupun penegakan hukum yang dilakukan semata-mata berprinsip berdasarkan bukti-bukti yang cukup yang sudah dimiliki terhadap peran ataupun keterlibatan seseorang. Jadi kita fokus di situ, dan itu tujuannya adalah semata-mata untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan di masyarakat. Nah, karena itu kita harus sama-sama bahu-membahu, karena perang ataupun penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme ini tidak hanya di hulu penangkapan dan penegakan seperti itu, tapi harus juga dimulai di hilir dari penguatan, ya seperti vaksinasi lah ya, anti radikal dan terorisme ini masuk ke lapisan paling bawah terhadap seluruh masyarakat melalui tokoh-tokoh lokal, ulama-ulama lokal yang kita tahu sebenarnya jiwa nasionalisme dan moderatnya sangat kuat. Mungkin mereka belum saja terangkat. Oleh karena itu seluruh kita harus bersama-sama ya untuk memerangi paham radikal dan intoleran yang nanti akan berujung kepada tindakan terorisme tersebut. Baik, Pak Haidar, silakan pesan dari Anda singkat saja. Ya, saya kira memang perlu kita refleksikan atas keberhasilan Pak Surya Dharma Salim, Kadensus yang pertama ya, Kadensus 88 yang pertama, yang memang sangat sukses dalam melakukan program humanisasi dan kemudian juga program penegakan hukum, penangkapan terhadap jaringan-jaringan terorisme yang sangat luas di Indonesia. Dan refleksi yang mungkin saya bisa katakan sekarang ini adalah jika Indonesia diserang oleh satu virus Omikron saja, itu sudah membuat panik begitu banyak orang dalam hitungan epidemiologi. Maka saya kira kita juga harus adil dalam melihat situasi perkembangan terorisme di Indonesia yang penangkapannya sudah cukup banyak dan terus-menerus terjadi. Dan ini sudah lebih daripada epidemi sebenarnya. Jadi saya kira ini sudah pandemi yang sangat luar biasa. Dan Indonesia harusnya membuat program sejenis vaksinasi ya dalam tanda petik, bahwa harus ada lockdown ya, pemberlakuan screening orang-orang yang masuk ya secara ketat dari berbagai lokasi. Baik, ditangkap tadi penjelasan dari Pak Al Haidar. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Intinya yang bisa saya highlight adalah usaha kita dalam membasmi terorisme saat ini masih panjang, dan semoga kedepannya sinergitas semua pihak yang terlibat dalam hal ini bisa semakin baik agar benar-benar bisa kita hentikan pertumbuhan perkembangan paham terorisme di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Al Haidar dan juga Pak Aswin sudah berbagi informasi. Salam sehat selalu.